Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan kembali membahas beberapa soal yang berkaitan dengan soal tes intelijensi umum atau TIU ya untuk persiapan tes CPNS tahun 2021. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk mendukung terus channel ini dengan cara menekan tombol subscribe. Kemudian jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Soal yang pertama. Nilai dari 4 pangkat 10 yang dikurangkan dengan 4 pangkat 8 dikurangkan dengan 60 yang dibagi dengan 4 pangkat 8 yang dikurangkan dengan 4 nilainya adalah A60, B45, C15, D12 atau E8. Kita coba ulang dulu, tulis ulang ya soalnya di sini. Perhatikan di sini, ini ada 4 pangkat 10, di sini ada 4 pangkat 8, di sini juga ada bentuk bilangan berpangkat yaitu 4 pangkat 8. Nah, kita lihat ya, di sini kan ada 4 pangkat 10. Nah, 4 pangkat 10 ini berdasarkan sifatnya tentu akan sama juga dengan 4 pangkat 8 yang dikalikan dengan 4 pangkat 2. Jadi 4 pangkat 10 ini saya ganti menjadi 4 pangkat 8 yang dikalikan dengan 4 pangkat 2. Sesuai dengan sifatnya ya. Karena 4 pangkat 8 kalau kita kalikan dengan 4 pangkat 2 itu akan sama dengan 4 pangkat 10. Ingat lagi kalau bilangan pokoknya sama, kalau operasinya perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Jadi 4 pangkat 8 kali 4 pangkat 2 akan sama dengan 4 pangkat 10. Ya. Kemudian dikurangkan dengan 4 pangkat 8, tulis ya, dikurang 4 pangkat 8, kemudian dikurangkan dengan 60. Dibagi dengan 4 pangkat 8 yang dikurangkan dengan 4. Nah, perhatikan di sini, kita tidak mungkin menghitung yang 4 pangkat 8 itu berapa, karena tentu nanti akan lama ya mengalihkan 4 sebanyak 8 kali, akan menghabiskan waktu tentunya. Tetapi untuk 4 pangkat 2 ini masih bisa kita cari. 4 pangkat 2 itu hasilnya adalah 16. Jadi kalau kita ganti lagi, kalau saya buat kurung di sini ya. Nah, maka akan sama dengan 4 pangkat 8 kita kalikan dengan 4 kuadrat itu hasilnya adalah 16. Kemudian dikurangkan dengan 4 pangkat 8 dikurangkan dengan 60 yang dibagi dengan 4 pangkat 8 yang dikurangkan dengan 4. Perhatikan, di sini ada 4 pangkat 8, di sini ada 4 pangkat 8, dan di sini ada 4 pangkat 8. Nah, bagaimana kalau seandainya untuk mempermudah kita, 4 pangkat 8 ini kita misalkan dengan A, atau boleh dengan B, dengan C, terserah gitu ya. Jadi kalau 4 pangkat 8 ini saya misalkan dengan A, maka di sini akan menjadi 16A, ya kan? 16A, kemudian dikurangkan dengan A, karena 4 pangkat 8 ini saya misalkan dengan A, kemudian dikurangkan dengan 60, yang dibagi dengan 4 pangkat 8 tadi, kita misalkan dengan A ya, yang dikurangkan dengan 4. Oke, kita lihat 16A apakah bisa dikurangkan dengan A? Tentu saja bisa, karena dia sejenis ya, sama-sama memuat variabel A. Jadi 16, jadi kalau mengurangkan 16A dikurang A, ini kan artinya ada angka 1 ya, cukup kurangkan angka yang di depannya. 16 kita kurang 1, itu hasilnya adalah 15. Jadi jawabannya 16A, kalau dikurang A, hasilnya adalah 15A. Kemudian kita kurangkan dengan 60. Ya, dikurangkan dengan 60, kemudian kita bagi dengan A yang dikurangkan dengan 4. Nah, perhatikan lagi di sini. Di sini ada 15A dan di sini ada 60. Nah, 60 itu sendiri masih bisa kita ganti menjadi 15 kali 4. Karena 15 kali 4 itu kan hasilnya 60 ya. Jadi saya tuliskan dulu 15A. Dikurangkan dengan, nah saya ganti ya, 60 itu adalah 15 yang dikalikan dengan 4, kemudian dibagi dengan A yang dikurangkan dengan 4. Maka hasilnya akan sama dengan, nah perhatikan, di sini ada angka 15, di sini juga ada angka 15, jadi kita bisa faktorkan. Jadi 15 atau ada angka yang sama tadi, kita bisa keluarkan. 15-nya kita keluarkan, kita buka kurungnya. Jadi 15 ini kan udah keluar ya, yang tinggal di sini siapa? Yang tinggal adalah A. Kemudian dikurangkan dengan yang sini tinggal adalah angka 4. Oke, kita tutup kurungnya. Dibagi dengan A yang dikurangkan dengan 4. Perhatikan ini artinya adalah 15 kali ya. 15 kali A dikurang 4 dibagi A dikurang 4. Karena sini operasinya adalah perkalian, maka jika ada angka yang sama, kita bisa langsung coret. Nah, di sini ada A kurang 4, di bawah juga ada A kurang 4. Jadi kita bisa langsung coret. Jadi A kurang 4 dibagi A kurang 4 itu kan hasilnya 1. Jadi 15 kita kali 1, hasilnya adalah 15. Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang C. Kita coba lagi soal yang kedua. Jika 2016 PQ dikurang 5 sama dengan 4507 ya, maka nilai dari 8064 PQ adalah, kita tulis ulang, yang diketahui di sini adalah 2016 PQ
dikurang 5 sama dengan 4.507. Kita coba selesaikan dulu ya. Kalau kita ingin mencari dulu 2016 PQ, tentu saja akan sama dengan, kita tulis ya, 4.507 ini. Negatif 5 harus kita pindah ruaskan ya, karena kita ingin menentukan nilai 2016 PQ. Jadi min 5 pindah ruas jadinya positif 5. Nah, 2016 PQ tentu saja akan sama dengan kita tambahkan 4.507 tambah 2 hasilnya adalah 4.512. Jadi kita dapatkan informasi ya dari apa yang diketahui tadi bahwa 2016 PQ itu akan sama dengan 4.512. Yang ditanyakan di sini itu adalah nilai dari 8.064 PQ itu nilainya berapa. Di sini kita tidak mungkin menghitung nilai P berapa, nilai Q berapa ya, karena di sini informasinya cuma ini saja. Jadi caranya adalah kita harus pandai-pandai memanipulasi bentuk angkanya supaya, nah coba perhatikan di sini kan ada 2016 PQ sama dengan 4.512 ya kan. Nah ternyata 8.064 itu sendiri itu sama juga artinya dengan 4 yang dikalikan dengan 2016 PQ. Karena 4 kalau kita kalikan dengan 2016 itu hasilnya adalah 8.064. Jadi 8.064 PQ ini kita ganti dengan 4 kali 2016 PQ ya kan. Maka di sini kan kita bisa langsung substitusikan ya, karena 2016 PQ ini kan nilainya sudah diketahui di sini. Nah, sudah diketahui di sini, maka kita tinggal masukkan nilainya di sini adalah 4.512. Nah, kita tinggal kalikan saja. 4 kita kalikan dengan 4.512, hasilnya adalah 18.048. Nah, sebenarnya trik ya, soal-soal seperti ini memang sering muncul ya di setiap soal TIU. Biasanya apa yang diketahui di sini pasti berkaitan dengan apa yang ditanyakan, itu pasti. Jadi, kalau di sini 8.064, angkanya lebih besar ya. Angkanya kan besar ya dibandingkan dengan angka yang diketahui di sini kan masih 2000 ya kan. Jadi, ada kemungkinan 8.064 itu kita langsung lihat di sini, oh 2016. Jadi, 2016 itu kita kali berapa hasilnya supaya 8.064. Ternyata ada, yaitu 4 kali 2016 PQ. Nah, sehingga 2016 PQ-nya muncul di sini. Tujuan memunculkan 2016 PQ supaya kita bisa mensubstitusi nilai dari 2016 PQ ke persamaannya. Nah, gitu ya triknya. Nanti di soal yang ketiga, kita akan coba, ini ada soal yang sejenis ya, atau setipe, tapi dengan pertanyaan yang berbeda gitu ya. Kita coba soal yang ketiga lagi. Tadi berarti jawaban yang kedua, jawabannya adalah yang C. Soal yang ketiga, jika 291 AB dikurangkan dengan 32 sama dengan 328, maka nilai dari 97 AB adalah, nah masih sejenis ya, atau setipe atau mirip dengan soal yang nomor 2 tadi. Nah coba lihat perbedaannya di mana. Kita tulis ulang dulu, ini 291 AB dikurang 32 sama dengan 328. Kita tulis dulu berapa nilai 291 AB. Tentu akan sama dengan 328, negatif 32, pindah ruas jadi positif 32. Kita bisa langsung jumlahkan ya. 328 tambah 32 itu hasilnya adalah 360. Nah, ini kita dapatkan informasi bahwa 291 AB itu sama dengan 360.000. Perhatikan di sini, yang ditanyakan adalah nilai dari 97. Nah, 97 ya. Yang diketahui di sini 291 AB, yang ditanyakan adalah 97 AB. Kita tidak mungkin mengalihkan ya, artinya kita mencari 291 itu dikali berapa, hasilnya 97. Kan susah gitu ya, atau tentu akan lama akan waktunya gitu. Jadi kalau yang ditanyakan angkanya lebih kecil di sini ya, ingat ya, kalau yang ditanyakan angkanya lebih kecil, otomatis ini akan dibagi. Karena membagi bilangan membuat bilangan tersebut menjadi lebih kecil. Jadi 291 itu ternyata bisa atau habis dibagi oleh 3. Maka semua ruas ini kita bagi dengan 3. Nah, coba kita bagi 3. 291 kalau kita bagi 3 itu hasilnya adalah 97. Berarti 291 AB kita bagi 3 sama juga dengan 97 AB. 360 kita bagi 3 itu hasilnya adalah 120. Nah, jadi kapan dia harus dikali, kapan dia harus dibagi ya, tergantung nanti nilai yang diminta. Kalau nilainya lebih kecil, otomatis kita membagi di sini. Kalau nilai yang diminta lebih besar, otomatis nanti kita mengali. Karena informasi kan cuma ada ini saja ya. Kalau kita harus mencari nilai A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian kita substitusikan, ya tentu akan memakan waktu yang lama. Oke, berikutnya soal yang keempat. Nah, sebenarnya soal seperti ini sudah pernah ya atau sering kita bahas di video sebelumnya. Jadi 3,1331 dikali 4,0783.
Kalau kita harus mengalihkan bentuk bilangan berkoma, tentu akan menghabiskan waktu, ya, karena harus mengalinya satu-satu kan lama ya. Jadi di sini kita gunakan atau cukup gunakan metode pendekatan saja. Jadi 3,1331 dikali 4,0783, kita cukup kalikan angka yang di depannya ini. 3 kali 4 itu hasilnya udah pasti 12. Nah, berarti 3,1331 dikali 4,0783 pastilah hasilnya 12, sekian. Kalau kita lihat opsinya yang nilainya 12, sekian itu kan ada B dan ada C, ya kan? Nah, jadi yang benar yang mana? Karena udah sama-sama 12, sekian. Kita tidak mungkin mengalihkannya satu-satu. Langkah berikutnya adalah kita cukup kalikan angka di belakangnya saja. Jadi angka di belakangnya kita kalikan. Jadi 1 ini kita kalikan dengan 3. Pasti 1 kali 3 kan hasilnya 3 ya. Nah, pasti hasilnya nanti itu adalah 12, sekian dan hasil terakhirnya itu pasti angka 3. Jadi kita cukup pilih antara B dan C, yang angka terakhirnya angka 3 yang mana? Yang B, ya kan? Jadi jawaban yang benar tentu saja adalah yang B. Oke, sahabat excellent, semoga bermanfaat, semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.